Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 27 September 2020, COVID-nya masih berkembang di sekitar kita. Oke, hati-hati saja. Saat ini kita akan diskusi mengenai solusi Gauss-Markov tentang rumus kuadrat terkecil. Ya, bagian 1. Bagian 1 adalah membahas tentang menentukan beta 0. Oke, kita mulai. Nanti pada akhirnya kita akan masuk ke persamaan statistik, tapi dasarnya dari matematis, yaitu hubungan antara dua variabel, yang satu Y disebut dengan variabel terikat, dan yang satunya X disebut dengan variabel bebas. Yang Y itu dependent variable, yang X-nya independent variable. Kemudian dari persamaan matematika secara statistik, persamaannya menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 dan seterusnya. Mungkin contohnya Y ini adalah misalnya penjualan, kemudian X1 ini ongkos promosi, X2-nya mungkin ongkos untuk relationship dengan konsumen. Kemudian ada banyak faktor, misalnya di situ ada pendapatan, kemudian ada selera dan sebagainya. Di dalam persamaan statistik ini kita melibatkan E yang disebut dengan error. Error ini adalah variabel yang tidak masuk ke dalam model, dan ada kemungkinan variabel itu sangat berpengaruh terhadap dependent variabelnya. Dan kita akui bahwa sebanyak apapun jumlah variabel yang kita masukkan, errornya akan tetap ada. Oleh karena itu, error selalu dipertimbangkan. Kemudian kalau misalnya persamaan statistik ini kita tulis secara matematis, ini kira-kira Y sama dengan sigma beta 0 tambah beta D XC. D ini menunjukkan jumlah kasus atau jumlah penelitian yang dilakukan ya. Jadi jumlah datanya itu sebanyak D, sehingga setiap ada D responden. Ya, ini secara materinya ditulis begitu. Kemudian model ini akan jadi satu variabel saja, supaya penjelasan ini tidak berlarut-larut. Kemungkinan mengalami banyak kesulitan kalau kita memakai banyak variabel, sehingga persamaan di atas tadi ya kita rubah menjadi satu dependent variable dan satu independent variable. Ini biasa disebut dengan simple regression function atau regresi bivariat. Ya, kita sebut ini persamaan satu, masih ada E-nya, kemudian Y-nya adalah dependent variable, X satunya adalah independent, Y-nya variabel terikat, X satunya adalah variabel bebas. Jadi kita modifikasi beta 0-nya, kita pindah ke ruas kiri, beta satunya kita pindah ke beta 1 X1, kita pindah ke ruas kiri juga. Panah ya, untuk memperjelas saja panahnya di sini. Kemudian kita akan peroleh persamaan Y sama Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 sama dengan E. Ini posisinya biasanya satu dependent yang dijelaskan, nanti penjelasannya ada di sebelah kanan. Oleh karena itu, persamaan ini kita balik ya. E sama dengan Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1. Sebut saja ini persamaan 2. Selanjutnya, kita akan menghilang negatif, angka-angka negatif dari data yang kita punya, makanya kita kuadratkan persamaan 2-nya. Kalau dikuadratkan ini menjadi persamaan 3, yaitu ini E kuadrat sama dengan dalam kurung Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 kuadrat.
Selanjutnya ini baru satu data. Kalau semua data kita masukkan, maka kita isi seluruh data. Jadi kalau seluruh data dihitung, kita akan menjumlah semua data yang ada. Jadi sigma E kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 kuadrat. Sebut saja ini persamaan 4. Kemudian dari persamaan 4 ini kita akan mencoba untuk menentukan atau mencoba untuk diproses persamaan hasil yang kita temukan nanti errornya minimum dengan cara mendiferensiasi persamaan 4 tadi. Itu proses atau metode diferensiasinya secara sederhana saja. Kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri sigma. Kemudian karena ini didiferensiasi pada beta 0. Kita perhatikan beta 0 di sini tidak ada, ini hanya konstanta ya, sekedar konstanta, jadi tidak ada variabel yang secara khusus dipengaruhi oleh konstanta. Tapi konstantanya ini menunjukkan nilai minus beta 0. Minusnya kita pindah juga di sebelah kiri sigma. Ya, begini ya. Kemudian kuadratnya kita kurangi 1. Ini karena diferensiasi fase pertama, jadi kuadratnya dikurangi 1. Ini bagian kuadrat ini. Selanjutnya diferensi persamaan 4 menghasilkan ini ya, di delta sigma E kuadrat dibagi delta beta 0 sama dengan minus 2 sigma Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 ini dalam kurung ya, kuadratnya dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian minus, kalau kita setelah kita hitung ya, ini minus 2 sigma Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 kuadratnya sudah tinggal menjadi 1 sama dengan 0. Kemudian sigma min 2 nya ini kita hilangkan karena ruas kiri dibagi dengan min 2, ruas kanan itu 0 dibagi dengan min 2 tetap 0, sehingga min 2 nya bisa kita hilangkan dan kita memodifikasi persamaan 4 ini menjadi minus 2 nya hilang ya, jadi sigma dalam kurung Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 sama dengan 0. Kita sebut ini persamaan 5 atau kita masukkan sigmanya ke dalam kurung sehingga bentuknya adalah sigma Y dikurangi sigma beta 0 dikurangi beta 1 sigma X, dan disitu karena variabelnya X maka yang diberi sigma adalah X1. Kemudian kita akan merubah karena beta 0 ini konstan. Persamaan 5A itu nanti kita rubah menjadi dengan melihat beta 0 yang konstan ini. Kalau beta 0 ini konstan di jumlah atau memakai sigma, maka ketemunya adalah N kali beta 0 karena beta 0 itu konstan. Jadi tinggal jumlah datanya berapa. Akhirnya N-nya dimasukkan atau dikalikan dengan beta 0 sama dengan sigmanya. Persamaan 5B ini berubah atau kita modifikasi menjadi persamaan 5A ya, 5A diubah dimodifikasi menjadi persamaan 5B di mana beta 0-nya bukan sigma lagi tapi pakai N. Jadi sigma Y dikurangi N beta 0 dikurangi beta 1 kalikan sigma X1. Kemudian kita ringkas tadi ya beta 0-nya. Kemudian persamaan 5B ini akan kita bagi dengan N. Dibagi dengan N ini arahnya adalah menuju rata-rata. Kalau ini dibagi N, jadi sigma kanan, ruas kanan dibagi dengan 0, dibagi dengan N. Ini ketemunya 0, kemudian ruas kirinya dibagi dengan N. Akan ketemu dengan persamaan ini sigma Y dikurangi N beta 0 dikurangi beta 1 sigma X1 per N.
Kemudian persamaan ini bisa kita lihat atau bisa kita jadikan bentuk sigma y per n dikurangi n per n, kalikan beta 0 dikalikan beta 1, sigma x1 per n sama dengan 0. Sebut saja ini persamaan 6. Kemudian kita akan memodifikasi dari persamaan 6 ini dengan rumus sigma y per n. Sigma y per n ini rumus yang sangat populer, disebut dengan rumus rata-rata. Sigma y atau jumlah semua y dibagi dengan jumlah datanya, jumlah semua x dibagi dengan jumlah datanya, ketemu dengan y rata-rata dan x rata-rata, x1 rata-rata. Atau biasanya karena ini x-nya hanya 1, kadang-kadang pakai 1 atau 3, saya rasa nggak akan menciptakan alamat yang salah. Oke, di sini mestinya ada X bar. Jadi di sini Y bar, di sini X bar. Harusnya di sini X bar, tapi saya tidak saya temukan dalam Office punya saya. Jadi saya gunakan yang paling dekat dengan X bar ini, ada double dot di sini, ada 2 titik di atas X. Itu yang saya gunakan untuk pengganti X bar. Nah, kemudian beta 0 tadi sigma Y ini dari persamaan 6 tadi ya, sigma y per n, n per n, kemudian beta 1 kalikan sigma x1 per n sama dengan 0. Persamaan 6 ini diganti dengan sigma y per n sama dengan y rata-rata, menjadi y rata-rata dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 kalikan x1 rata-rata sama dengan 0. Sebut ini persamaan 7. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan beta 0-nya berapa. Caranya adalah merubah minus beta 0 ini ke kanan jadi plus, sehingga bentuknya adalah beta 0 sama dengan y rata-rata dikurangi beta 1 x1. Oke, ini bagian pertama dari solusi Gauss-Markov untuk kuadrat terkecil atau ordinary least square pada simple regression function atau fungsi regresi sederhana. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa untuk memberikan subscribe di bawah supaya kami bisa melanjutkan lagi untuk membahas teknik-teknik yang lain. Oke, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.